Pemirsa, Presiden dalam sidang tahunan kemarin menyatakan Indonesia termasuk 5 besar negara yang paling baik dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan sesuai tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, masyarakat diajak agar tetap disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan 3M. Lalu apa harapan besar pemerintah dan masyarakat di Hari Kemerdekaan di tengah berlangsungnya pandemi? Saya akan membahasnya bersama dua narasumber yang hadir melalui Zoom saat ini. Ada Dr. Muhammad Syahril selaku Jubir Kemenkes RI dan Ibu Kurniasi Mufidayanti, anggota Komisi 9 DPR RI. Ya, halo Dr. Syahril, Ibu Mufidayanti, apa kabar? Baik, Assalamualaikum, Dirgahayu Indonesia. Baik, Dirgahayu Indonesia, semangat untuk pulih lebih cepat ya. Ya, kita sesuai dengan tema hari ini, Indonesia Merdeka dari COVID. Saya ke Dr. Syahril terlebih dahulu. Dokter, Presiden sudah mengatakan bahwa Indonesia ini adalah adalah salah satu dari 5 negara yang menangani pandemi COVID dengan sangat baik. Nah, ini menurut dokter sendiri, apa saja yang harus didukung untuk pulih lebih cepat lagi ke depannya? Ya, terima kasih. Pertama, selamat ulang tahun dulu, 77 tahun kemerdekaan kita. Semoga kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat ya. Jadi betul, satu sisi kita harus berbahagia, sekaligus berbangga apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Pak Jokowi. Kita bisa melalui krisis global ini, bahkan 5 terbaik untuk divaksinasi. Dan sekarang sebetulnya sudah terlihat ya, angka-angka indikator atau parameter yang ditetapkan oleh WHO, kita juga masih terkendali ya. Termasuk peningkatan atau penambahan kasus yang positif. Yang dulu kita perkirakan akan terjadi lonjakan ya di akhir bulan Juli ataupun Agustus ini. Tapi alhamdulillah dalam minggu terakhir ini fluktuasinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu eksponensial penambahan kasusnya. Sehingga ini menunjukkan upaya kita juga dapat mengendalikan ini ya. Artinya ini tidak lepas dari upaya seluruh masyarakat, khususnya di dalam protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Namun, betul tadi ya Mbak Gesbi, kita belum seluruhnya pulih atau belum seluruhnya bebas pandemi. Kita baru dalam tataran terkendali, ya. Nah untuk itu kita ingin semuanya dipertahankan dulu, jangan buru-buru kita untuk tidak melakukan protokol kesehatan, apalagi tidak melakukan vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena ini harus dipertahankan. Kalau tidak, kita khawatir nanti suatu saat terjadi kita nggak ingin seperti lonjakan kasus Delta, kasus Omikron, itu semua yang membuat kita ya istilahnya babak belur ya, bukan hanya kesehatan, tapi ekonomi, pariwisata, sosial, agama, dan semuanya termasuk pendidikan. Dan saat ini alhamdulillah dengan PPKM level 1, kita hampir semuanya sudah masuk dalam 100% aktivitas kehidupan sehari-hari, cuma tetap melakukan protokol kesehatan. Ya, baik. Memang meskipun dalam kondisi saat ini kita belum 100% bebas dari pandemi, tapi setidaknya sudah ada peningkatan dan sudah masuk menjadi negara 5 besar yang terbaik dalam pengendalian ya dokter. Baik, saya ke Ibu Mufidayanti. Bu Mufidayanti, tanggapan Anda seperti apa sejauh ini dalam penanganan pengendalian COVID yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga dengan para tenaga kesehatan? Ya, yang pertama sama kita ucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77, mudah-mudahan ini bisa menjadi momen kebangkitan Indonesia untuk menuju kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dan juga kemandirian sistem kesehatan yang lebih kuat lagi, alkes dari mandiri, obat dari mandiri, vaksin juga mandiri nanti insya Allah. Jadi ini menjadi momen juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi sebuah titik tolak ya untuk kebangkitan sistem kesehatan di Indonesia dan reformasi kesehatan yang akan dikembangkan ke depan nanti. Menyikapi dengan situasi COVID saat ini kita bersyukur, memang angkanya sudah melandai, tapi tadi seperti disampaikan oleh Dr. Syarif bahwa ini masih dalam taraf terkendali gitu ya, belum usai pandeminya karena sampai saat ini masih ada angka positif yang lumayan walaupun ringan tapi masih ada berapa ribu yang positif rate case setiap hari. Nah ini yang harus diantisipasi dan kita masih harus mengejar beberapa
target untuk vaksin booster dan juga vaksin anak-anak ya Mbak, yang masih harus kita tingkatkan karena vaksin anak-anak ini belum, dan juga vaksin booster ini masih di bawah 60% ya. Padahal vaksin ini menjadi salah satu upaya yang cukup diandalkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat supaya bisa terhindar ataupun terminimalisir dari terpaparnya dalam kategori yang berat ya. Mudah-mudahan kalaupun terpapar ini lebih ringan lah kalau udah vaksin. Nah, ini yang harus sama-sama kita kejar. Begitu juga dengan vaksin yang mandiri dari Indonesia ini yang harus kita dorong juga. Kita jadikan momen kemerdekaan ini menjadi momen untuk memproduk vaksin dari anak bangsa sendiri, insya Allah. Ya, baik, Ibu Mufidayanti, Dr. Syahril, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi dialog ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.